Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Padiran Baisukan Pro4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pro4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Selamat pagi ulun ucapkan. Dan sana Pro4 kita kembali bertemu kembali ya di program pagi yang selalu menemani Buan Pian juga dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat datang dalam Panderan Baisukan. Edisi hari Selasa 3 Maret 2026 dan seperti biasanya setiap hari Selasa di Panderan Baisukan kita akan selalu ditemani dengan Lawung Kuning Banjar dan sana Pro4. Nah hari ini narasumber kita ada 3 orang. Yang pertama itu ada Bang Abdul Haris, ada Bang Hendra dan juga ada Bang Rahman. Dengan tema pembahasannya yaitu adalah tradisi orang Banjar di bulan Ramadan. Nah untuk para pendengar Pro4 mungkin yang ingin bergabung juga, mungkin hendak menambahkan nih tradisi-tradisi orang Banjar di bulan Ramadan, silahkan hubungi di 2 line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895 3405 09539 atau di telepon reguler kita di 0511 3252 602. Langsung aja Dangsana Pro4 kita akan sapa terlebih dahulu abang-abang gagah tampan ya tentunya dari Lawung Kuning Banjar di studio RRI Pro4 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagah banget suaranya ini. Harus semangat kita di bulan Ramadan. Harus semangat kita. Harus. Walaupun dahaga menunggu sudah ya kalau sudah mulai berasa haus. Sudah. Parut sudah mulai teguncang lapar ya kalau tapi semangat kita kan boleh turun ya kalau Bang. Turun tetap. Oke. Bang Abdul Haris yang mana nih? Ulun Abdul Oh Haris. Bian, Bang Abdul Haris. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya Bang ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya pun juga belum ada yang bolong dong. Belum ada. Belum ada alhamdulillah. Bang Hendra berarti Pian ya? Iya. Oke, lancar juga Bang puasa Bang? Alhamdulillah. Sehat juga ya Bang ya? Alhamdulillah. Dan Bang Rahman, wah ini kalau dilihat dari oke, fisiknya siap, ini siap. nggak mungkin bolong puasanya. Tetap Harus semangat Pian ya harus kalau Bang. semangat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tradisi orang Banjar di bulan Ramadan Bang lah. Yang tentunya banyak nih tradisi-tradisinya yang digawi orang Banjar ketika berada atau memasuki bulan Ramadan gitu ya. Boleh mungkin dibukakan terlebih dahulu Bang Rahman terkait tradisinya orang Banjar ini seperti apa dan kemudian nanti kita akan bahas jenis-jenis tradisinya tuh apa-apa aja. Iya. Boleh silakan dibukakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih kita berkisahan ya kalau berkisahan pada hari Panderan Baisukan. Nah judulnya tradisi orang Banjar di bulan Ramadan. Iya. Nah jadi bulan Ramadan ini sudah dinanti-nantikan amun kita di Banjar ini ya kalau. Oh iya bujur, apalagi yang banyak orang muslimnya gitu ya orang Bang muslimnya, ya. Apa dinantikan benar, ditunggu-tunggu. Makanya bulan Ramadan ini ada bulan yang sangat istimewa. Nah bagi umat Islam arti pada umumnya kan. Iya. Nah jadi bulan puasa ini kita di Banjar ini karena menunggu-nunggu tadi karena rame itu nah. Bujur. Rame banar. Banyak acaranya. Banyak acaranya. Iya, Bang, ya. Nah jadi acara-acara kita tuh kan sudah tersusun di situ. Iya. Nah baik pun remaja masjid di masjid atau di musala itu puasaan itu bukber itu kan artinya ada tiap hari itu giliran berbuka puasa itu kan. Nah di situ ada remaja masjid sholat tarawih berjamaah. Nah artinya membaca tadarusan Al-Quran. Nah di situ pun juga dengan remaja masjid dari pengurus masjid atau di musala itu kan menyusun juga pengurusnya untuk menerima zakat juga. Nah jadi artinya bujur-bujur disiapkan, apalagi di luar sana kan, warung sekadop, sekudap kah, warung sakadup. Warung sakadup. Aduh kan ingat dulu kepanjangannya apa sakadup nih. Warung sakadup tuh artinya memang bagi orang muslim bagi orang muslim yang kada berpuasa di situ tempatnya untuk makan. Iya, nah, bujur. Jadi, bukan yang kada menghargai yang berpuasa ya, nge, Bang ya. nge. Balik lagi ke
orangnya masing-masing. Orangnya masing-masing. Jadi di situ Bujur. non Islam silahkan di situ. Artinya Nah. karena warung sekaduk tadi kan artinya di situ bertutup dengan kain atau Iya, biasanya bertutup baliho setengah. atau dengan tarpal setengah menghormati kan. Nah, artinya supaya jangan terlihat makannya di luar. Bujur. Nah, itu kan menghormati sudah ya Bang ya. Menghormati. Yang penting kada apa-apa buka. Kada apa-apa, kada apa-apa. Kita kan yang penting keimanan kan juga. ditutup Nah, gitu dengan supaya rapi. orang-orang yang berpuasa nih Nggih. kada ngiler munjar Nah, orang tuh. ngiler. Nah, Iya. jadi situ saling menghormati juga kan artinya di situ kan namanya gawian tadi kan ada gawian yang serabutan kan, Ya. yang lapah banar. Memang kadang mengerjakan bisa mulai puasa tapi kan namanya ibadah dia mencari rezeki kan Bujur, untuk Bang. menghidupi anak bininya di rumah, Iya. keluarganya di rumah. Jadi mau kada mau nanti kan untuk menyiapkan zakat fitrah juga kan. Iya, zakat kan wajib juga ya Bang ya. Wajib itu kada kawan diapa-apai kan. Nah, apalagi yang di luar sana kan ada seperti sekarang ini kan tadi kan ada pembicaraan tadi kan pemberitahuan juga nih kayak warung wadai. Tiap bulan Ramadan kan di Banjarmasin ini di kuliner kilometer kan. Pasar Wadai Pasar berarti Wadai ya. itu, Pasar Iya. Wadai. Wah, rame banar itu. Apalagi tadi kan kayak bukber tadi kan buka bersama remaja, bagipun keluarga juga kan mungkin hiburan. Disitulah tempatnya buka puasa bukber tadi kan. Jadi rame itu nah. Jadi wadai-wadai kadang di bulan-bulan kada bulan puasa itu sekarang di bulan puasa ini wadai langkah-langkah tuh ada gitu nah muncul, dijual, disediakan. Bujur. Yang hanya dijual di bulan Ramadan lah Bulan Bang lah. Ramadan iya kayak Iya. wadai Kararamban itu kada ada. Mau hari-hari lain mencari tak putar dunia kada dapat. Bujur kecuali berpesan. Nah, berpesan. Tapi Baru kan nyamannya dibikinkan di orang. bulan Ramadan ini kan kada Nggih. usah berpesan nih. Datang aja langsung Ke Pasar bungkus Wadai, aja. alhamdulillah Iya. ya kan langsung dibungkus. Nah, Bujur. jadi itulah kadang-kadang keistimewaan di bulan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu. Apalagi kita mempersiapkan mempersiapkan di rumah bersih-bersih juga. Ya. Nah, apalagi persiapan kita supaya badan sehat ya kalau supaya duitnya ada untuk pulang kampung juga. Nah, Iya. kan mencari sanak keluarga di kampung halaman. Biarpun halaman tuh ada rame kampung halaman kelahiran tapi dicari juga ya kalau. Bujur. Nah, kita siapkan, kita idam-idamkan untuk bertemu nanti teman-teman lagi kesiksa kecil ya kalau Ya. masa-masa remaja kita sekolah di situ kan. Nah, karena situlah kita mendapat ilmu tapi menjadi orang dewasa gitu nah. Bujur cinta monyet ya Jo Bang lah. Nah, iya juga di situ. Pokoknya heboh benar kita di bulan Ramadan nih kada bisa didusta-dustakan ya orang juga memang nampak nyata di lapangan. Bujur. Berarti yang pertama mungkin kita bisa bilang tradisi di bulan Ramadan yang ada di kota Banjarmasin atau tradisi Ramadannya orang Banjar tuh Pasar Wadai Ramadan lah. Nggih, Bun Pian sudah juga ke Pasar Wadai? berkali-kali ya kan sekali lagi Aduh, berkali-kali Nah, sudahlah. Bah, nggih. berbeda jauh loh Nun berbanding Iya. terbalik. Nah, Nah. ulun nih belum pernah lagi nah. Nah, Pasar Ramadan nih yang hanyar nih Pian dasar bujur bilanya Coba, sudah sore tuh coba, mengantuk coba. aja bawaannya Pian nah bujuran itu ya. Bang, baik di bawah hiburan buat jalan-jalan di situ kan kada berjual wadai aja, kada Iya. kasih sore segala sesuatunya atau kerajin-kerajinan ada juga di situ. Iya bujur Nah, bujur. hiburan kesenian dan budaya ada juga di situ. Jangan kesenian, hantu ada di situ. Ay bujur. Kayak apa hantu Padahal ada di situ. hantu ini digembok lah. Nah, digembok dan Sekalinya empat penjualan juga ada ke Pasar juga di situ. Wadai. Tampil juga hantu. Oke, nah karena di Nggih. Pasar Wadai Ramadan dulu tadi ya Bang ya. Coba diceritakan dulu nih. Makanya orang tadi kan betakun Nggih, siap, gitu ya. siap, nggih. Mungkin dari Bang Endra dulu nih. Nggih. Bang Endra kan katanya juga tadi sudah pernah lah ke Pasar Wadai Bian. Sudah 3 suah. kali. Berapa hari? 3 kali. No. 3 kali. Oke, ada apa aja Bang di Pasar Wadai Banjarmasin yang di tahun 2026 ini? Ya banyak aja orang beli jual wadai. Oke. dan ada juga orang yang menampilkan kayak kuyang kan. Nah, jadi Oh, Iya. haruku yang bujur jar kadalah. jadi di Bujuran situ juga, yang itu manusia. jadi menampilkan kuyang gak sendu foto lawan pengunjung nih. Oh, iya iya. Nah, menampilkan kuyang ini nang kayak apa nih Jar? Kepalanya warakah nih atau kayak apa nih? Manusianya. Oh manusianya, oke. Tapi kuyang bujur lah manusianya nih lah, betutup lehernya Jar. Ya itu yang tadi yang Jar Bang Rahmantono lah. Hantu pun ada lah. Iya. Oke. Kalau penampilan ini Bang, penampilan musik kayak itu ada juga lah. Biasanya tuh ada junang Ada biasanya musik menjelang. Banjar, musik panting. musik Nah, Musik itu panting dia. ada, Itu nggih. biasanya mulainya sore Bang lah. Sorenya. Sore. Selama sejam karena Sejam, mungkin nggih. mulai dari jam 3 sampai jam 6 ya kalau Nggih, nggih. lucut buannya Lucut. jadinya. Nah, Eh. ada itu. Parkiran pun hibak sana. Tapi wah ini parkirannya lumayan tertata lah Bang lah. Nggih. Maksudnya Ya. ada lagi yang di muka arah ke Sabilal. Kada lagi.
Jadi ada di halaman 0 meter juga tempatnya situ mobil kendaraan. Oke, ya itu berarti Bagus tertata. pemerintah sudah mulai memikirkan lah ya kalau Alhamdulillah. karena ulun melihat tuh di Siring yang di muka Sabilal tuh dilarang parkir jar di Nggih, sini. nggih, nggih, Wah, jar ulun berarti Pasar Wadah ini di mana parkirnya? Iya, iya. Di situ. Nah, nih mungkin informasi juga nih Bang, gasan pendengar Perompat bila anak ke Pasar Wadah yang bermobil parkirnya di mana tuh jar? Nggih. Untuk parkirnya di pinggir-pinggir tuh itu bisa di korem bisa juga. ya bisa jadi korem. Oh, di korem sih itu Nggih. bisa jual lah. Gereja halaman gereja tuh bisa Gereja juga. bisa nggih. juga di Disediakan. pinggir-pinggir. Oke. Nah, ada sih Wadai Banjar nang langka banar tadi, tapi ada di Pasar Wadai nah. Ada benar. Banyak Ada banyak lah. Favorit pian apa Bang Rahman? Mun favorit ulun tuh sari India tapi nama pandan. Kamu mali warna Makanan ini luar biasa lah. Kadingat lagi dalam umur lah. Kada umur lah saano menja. Karena ada lagi juga mikirkan, wah besantan nih bahaya nih. Mumpung ada aja sudah bantas aja langsung lah. Siap. Kan ada juga ubatnya situ, obat tambah sarapun kah aja orang juga. Iya, Banyak iya. nyur tuh ada aja. Jangan rasa takutan gitu nah. Untuk santan-santan untuk apa yo kolesterol ini di situ sudah banyak nyur tuha tuh banyak nyur tuha tuh bagus tuh obatnya tuh. Menetralkan lah Menetralkan, Bang lah. nggih, Inggi, nggih. bujur. Namunnya Bang, ini tadi Bang Haris. Nggih. Ketujuhnya apa Bang? Makanannya Bang di Pasar Wadai Bang? Mah banyak kayak ulunnya ada nang bingka. Bingkanya ada Oh, bingka bingka. kantang, bingka Iya. tapai. Balum lagi nang ipau. Nang kada mencungol nang bulan puasa mencungol bulan puasa. Iya. Mun amparan tatak tuh ada aja Bang, tapi mun Ada bulan aja, puasa bujur. nih tambah pulang tambah banyak gitu nah. Jadi bingung memilih. Variannya tuh varian Ramadan yang keluar lah. Di Varian lamparan tatak Ramadan. biasa kan mungkin kada yang selembek itu. Iya, Ya kalau iya. rasanya pun kada sekental itu jual. Tapi bilanya di bulan Ramadan tak kenapa nyaman semua Bang lah. Dia bersaing nyaman tuh Bang, Bersaing. karena niatnya ibadah situ kan berjual orang ke ibadah juga kan, Iya. makan kesan buka puasa juga kan untuk tadarusan di situ jadi supaya bujur-bujur dimanjakan selera itu di bulan Ramadan nih. Bujur, nah itu Bang luar biasanya orang Banjar nih lah. Inggih. Di Semarkakan Banar kayak itu nah. Tapi ada juga nih info nang hanyar nang lagi viral ya kalau Inggih, tadi inggih. hanyar aja jualun Inggih. bacakan nih. Inggih, inggih. Bujur kah Jar di sana harganya larang-larang Jar? Nah, makanya kadang-kadang lah di situ memang ada bayar apa aja orang bayar sewa apa lah. Jadi kita mengerti dan paham aja juga. Bujur. Paksa dilarangi kan, hendak kan dilarangi. Gasan apa? Kena kayak apa? Gasan bayar sewanya juga kan. Inggih. Nah, jadi mau kada mau kita sadar aja pang juga ayo ada namanya orang berusaha juga kan kena ada bayar sewanya. Tapi nah kami bikin bingung tuh kan di Pasar Wadah itu kan Pasar Wadah itu khusus memang pasar Wadah. Jangan jangan kayak dijual-jualin kayak apa lah. Nah kayak apa nang bahasa kan tas-tas ya kalau sepatu-sepatu. Ada Itu juga, kan Bang. Ada itu di tempat di situ. Nah model kayak apa aksesoris kan lain wadah itu masukku bujur wadah ditampilkan hendak jual nasi kuning kan ditambahin sepatu luntung kayak kalau jangan dijual ke sepatu tas itu kan dicucuk Pasar Ramadan tuh Pasar Bujur, Wadah kan dicucuk bujur. gitu nah jadi kan perpikiran kita orang kampung ini ini nih ada tukar guling sakuni kan kayak itu nah bisa dianu kayak itu nah tapi bagusnya mudah-mudahan jangan sampai terjadi nah kayak itu amun pacang bayi injaman artinya bergantian ya kada jadi masalah kan memang kalah berjualan wadah habis nah kada jadi masalah dijual aksesoris atau tas atau sepatu tempatnya kada apa-apa gitu nah Inggih. tapi kalau memang tapi pulanglah dipikir-pikir bergantian aja tapi mulai pertamanya buka sampai akhir tutup masih nang sepatu tas kayak itu aja berarti kan ada bergantian tuh ya kalau nah, memang ada tempatnya juga disediakan gitu Ya, nah. ya. Jadi kita tempatnya aja supaya pas gitu nah. Mun Pasar Ramadan, gasan wadah, gasan makanan buka puasa dan sahur kan. Jadi bujur-bujur makan makanan yang dijual, jangan nang kayak tas sepatu itu kan. Nah, barang aksesoris itu kan Kada lain masuk kisahnya, ya kada kalau masuk. itu kan Pasar Wadah ini Pasar lain Wadah. pasar tas dan Nah, aksesoris lain lah. lain Iya, kan. bujur. Inggih. Tapi kalau misalkan dipersentasekan nih Bang lah, Inggih. lebih banyak nang menjual wadainya kah atau lebih banyak nang menjual tas lawan aksesoris nih kah? Atau sama nih? Namun kita melihat di lapangan memang lebih banyak jual wadah-wadah Pak. Oh, Bukan alhamdulillah. sedisi. Hai, ya kalau- Artinya 1-2 kotak aja gitu nah kan kayak aksesoris satu tas satu kotak aja satu tempat aja gitu nah kan. Artinya memang perbandingannya kada napa-napa tapi kan tempatnya tuh nah kurang pas gitu nah. Iya, Ya, kalau- bujur. Ya kalau kawa jangan terlalu banyak lah. Kita Nah, tahu itu wadah mencari rezeki. inggih. Ya kalau cuman Pasar Wadai ya diperuntukkan aja gasan wadai-wadai. Nah, ya, sama kalau- wadah maksudku jangan di tempat nang pemerintah sediakan itu Ya. tempatnya apa skemnya ke apa?
Standnya. Standnya, nah Yang di di lain bujur. gitu nah, atau di lapangan lain kah itu kok jangan di stand kurang jual wadai itu nah jadi kada pas gitu nah. Ini kurang rasa risih kita juga. Nah di situ kan melihatnya tuh nah. Aduh, anak mencari wadai nang banyak tas nih karena kau joko migutnya kayak itulah Bang lah Inggi. Oke, berarti tadi ada pasar wadai Ramadan dan terkait harga yang dikabarkan lawan orang tuh melangit lah. Nah langit Bang sebenarnya. Kalau harganya tuh bujur larang tuh larang, cuman ya itu Bang kita paham-paham kita Paham, seorang paham aja ya kita kalau seorang, Gi. kalau ada pajak yang harus dibayar, Nah, itu, ada Bang. bayar stand yang juga harus dibayar buhan Ini sidin. Kalau lah keamanannya kan untuk kebersihan juga bayar juga situ kan ya. bujur. Jadi karena kawa berjualnya tuh dasar harga nang kayak di luaran Ada lah. kawa. Nang di luaran dijual 15.000, mau di pasar wadai 25 ribuan Tinggi jar lo. 25 ribuan 30-an. Nggih. Karena modalnya bertambah pulang nih. Nggih, tapi kita merasa puas tuh kan ada bapak kan rasanya itu nah, memang disuruh bujur nyaman Bujur. juga gitu nah. Euforianya juru orang tuh ya inggih. kalau suasananya. Suasananya inggih. Mata jadi- kita pun melihat juga, wah dasar bujur Ramadan banar nih. Benar, inggih berasa benar. Oke. Berarti tadi Dang Sanak Perempat ada pasar wadai Ramadan dan jangan kali ingat pasar wadai dikunjungi, didatangi ya kalau Bang lah di 0 km Siring Banjarmasin. Yang kedua Bang, kita masuk ke tradisi orang Banjar di bulan Ramadan. Ada apa tuh yang nomor 2? Yang berikutnya setelah pasar wadai ada apa? Oh, soal pasar wadah ini ya kita nih di masyarakat memang giatnya kita tadi habis berbuka puasa kan beribadah juga situ kan Enggih. beribadah kita tarawih jamaah tadi kan berjamaah amun bisa gitu nama berjamaah kan jangan kada jua tarawih ini kan karena di tarawih ini sholat tarawih ini di bulan puasa aja yang ada di bulan Ramadan aja kan di luar pada bulan Ramadan kada ada sholat tarawih. Bujur. Nah, jadi amun kawa tuh digawi juga sholat tarawihnya tuh kan. Oh, tarawih berjamaah. Jadi Ya. rame kan jadi semarak di tempat-tempat ibadah kita kayak di musala di masjid-masjid kan. Enggih. Surau-surau enggih. Oke, tarawih tadi ya. Nah, Tarawih. lawan juga mungkin tradisi orang Banjar nih, selain daripada pasar wadah itu biasanya ada di sahur Bang lah. Enggih. Bagarakan sahur. bagarakan sahur. Oke. Nah di wadah buan pian kayak apa nih? Bagarakan sahurnya apakah orang pakai sound system gak wah ini? Atau masih menggunakan beduk nih? Amun ulun melihat ya sekarang ini kalau jangan di Kelurahan Pelambuan. Oh, ini Pelambuan pian di nih lah. Pelambuan enggih. Oke, Nah, oke. di RT Sakti situ Inggih. ada pakai beduk Bang. Jadi wah ini kebanyakan kena tapi diberi kebebasan ya kalau memang ada aturan tertentu dari pemerintah. Jadi kada terlalu bebas wah ini bagarakan dulu tuh kan bebas banar. Musik Iya. sembarang aja pakai mobil, pakai gerobak buka salon-salon itu orang bergetar itu Bang ya kalau. Nah, tapi wah ini kan diatur sudah karena kita juga dari masyarakat juga maksudku nang tarawih tadi kan supaya musiknya itu sesuai dengan Islami Ramadan juga kan jangan musik diskotek itu kan Iya. orang pusing-pusing itu kan musiknya kan lain juga ya kalau. Nah, artinya bisa lah menyesuaikan di waktu bulan Ramadan nih kan. Nah, sekarang ini kebanyakan remaja-remaja ini bergerakan sahur nih di komplik-komplik per gang aja. Inggih. Nah, jadi kada lagi karena ini Pang dari aturan pemerintah kan jangan bawa kumpulan tengah malam juga anak-anak kan kadang-kadang sering terawuran juga nih. Kadang-kadang bahasa Bilanya bertamu nih tim bertamu. beduk A lawan tim beduk B Nah, gitu lah. inggih. Bertamu nang harusnya sama-sama membangunkan sahur, timbul jadi tawuran. timbul jadi tawuran. Nah, Ada inggih. selek jar lah. Inggih. Anu sound systemku lebih bagus daripada sound system ikam jar. Kepanasan gitu nah lalu diatur supaya jangan terjadi ya Inggih. kadang-kadang mudah-mudahan dalam Ramadan ini dalam keadaan lancar, aman dan sehat ya kalau Bujur. iya Pang artinya kita diharapkan diharapkan lagi yang bermacam-macam tuh nah, supaya ibadah kita khusyuk berataan juga. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau dari Bang Haris sendiri nih Bang, di daerah rumah pian itu apakah sama dengan Bang Rahman pakai sound system atau orang masih pakai beduk? Mau kada beduk tuh galon, burit galon tuh nah Iya, dicatuk galon, biasanya. Amun di wadah ulun kan umumnya orang dilanggar bagarakan. Bang. Oh, Nah, dilanggarnya sahur, waralah. Iya iya sahur. iya iya. Nah umum benar, imbahnya tuh ulang kakanakan bangun, kakanakan umpat bagarakan juga. Oke, nah. baca catok apa juga nang sambil menggaraki juga. Oh, berarti masih ada yang baca catok nih lah. Masih, ada itu aja. masih ada. Oke. Kakanakan ninya semangat juga tadi menyambut Ramadan kan. Inggi bujur. Siangnya- Tapi ada juga pian yang terkadang tuh lah orang tua tuh nang kekanakan ini lagi rame bangunin sahur ya kalau kita nang sebagai orang yang sudah paham aja tuh kayak wah kada apa-apa buan ini setahun sekali jo nang kayak ini ada jo nang bemamai pian Kasungsungan jar lah. kasungsungan ada jo nang abut nih jar takajut-kajut aku bangun jar lah Iya, ada. sebenarnya mun kayak itu tuh
ditagurnya baik-baik aja Bangla ya. Kalau karena takutnya kalau ditagur keras nih menghilangkan tradisi ya. Tradisi. Nah, bujur. Su ada kejadian lah wadah buan pian lah. oh, mun kejadian tuh pasti ada kejadian kan. Kadang itu Bang kita menegur anak-anak ini kan namanya memang selalu semangatnya tuh berkelebihan ya kalau. Nah, jadinya tuh hendak lakas saja. Kadang-kadang jam 4, jam 3 tuh hendak lakas, jam 1, jam 2 tuh sudah mulai sahur tadi, gerakan tadi. Orang nyar guring lah. Orang nyar guring. Nah, amang utuh guring jam 2.30, 2.35 bubunyi sudah lah kekanakan lah. Sudah, jadi kita tegur tadi ya kalau Ya. ading-ading beretaan silakan hendak Begarakan sahur. Gerakan sahur tapi Nggih. jamnya dilihati. Nah, ya kalau amun orang kena kesungsungan orang puasanya kena kelaparan juga pulang ya kalau. Iya. Nah, amun kawat tuh kena jam 3 kah, jam 4 kah, bagus benar tuh bagarakan tadi. Bujur, Jangan jam 2, jam 1 kasihan orang hanya nak guring ya kalau. Nah, itu mah kita Jangan tegur. jangan kesungsungan Jangan lah. kesungsungan. Nggih. Iya, Namanya bujur. anak-anak ini kayak tupang juga kan kadang kita nang tuhanya sering memantau ya kalau sering melihati juga mengaturakan supaya paham juga itu nah. Bujur. Nya bilanya kekanakan Banjar membanguni sahur ini memang ada ciri khasnya juga ya kalau bepandar bahasa Banjar, bekucak bahasa Banjar, gitu. Nah itu pangnang membedakan lawan nang begarakan sahur di luar tadi. Iya, Ya kalau iya. Oke, berarti tadi ada pasar wadai, kemudian tadi yang kedua adalah bagarakan sahur kita ya kalau. Kita akan jeda dulu ya Bang ya. Nggih, Yang sarang perempat kita akan jeda terlebih dahulu. Masih ada lagi beberapa tradisi orang Banjar dalam menyambut bulan Ramadan atau bahkan pada saat di bulan Ramadan yang tentunya selalu digawi oleh orang Banjar. Apa aja kita akan lanjutkan lagi habis ini dengan Sana Perempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Panderan Baisukan bersama dengan Laung Kuning Banjar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Dangsana Perompat masih bersama dengan Ulun Kian di Panderan Baisukan edisi Selasa 3 Maret 2026 bersama dengan Lawung Kuning Banjar. Dan kita masih bersama dengan Bang Haris, Bang Rahman, dan juga Bang Hendra tentunya ya. Tadi sudah ada Pasar Wadai Ramadan, kemudian ada Bagarakan Sahur, dan yang berikutnya ini mungkin yang spesial benar di Banjar ini Betamat Al-Quran lah tadi Bang lah. Al-Quran ini. Yang gini tapi biasanya di kampung-kampung nih yang rame nih. Karena kan kalau misalkan di komplek-komplek kayak itulah Betamat Al-Quran mungkin itu intimate menjadi orang tuh. Keluarga-keluarga intinya aja ya kalau. Tapi mun Betamat Al-Quran di kampung nih, nah tuh nang kayak apa euforianya Bang nang bebuan pian suah tamu ini. Apakah itu memang orang-orang sekampung tuh umpat jua kah bemasakan gasan acara Betamat Al-Qurannya atau nang kayak apa Bang? Silahkan. Jadi biasanya kita nang di kampung lagi remaja ya kalau masih remaja ini kisah-kisah remaja, kisah bahari nih. Ngasih bujur di kampung kita kan belum tahu di Banjar nih belum tahu kita. Artinya di situ tuh memang anak-anak remaja, memang sebagian orang-orang tua juga untuk pembaca tadarus tadi kan. Tapi kalau untuk acaranya Betamat Al-Quran tadi, tadarusan tadi, itu hataman itu memang melibatkan semua warga di situ. Jadi warga tadi kan menyediakan makan-makanan itu untuk Betamat tadi kan menyediakan nasi tumpeng, dibikinkan itu nasi tumpeng dari ketan itu kan. Dari lakatan ada jual Bang. Lakatan lakat dari ketan itu nasi tumpeng itu dari lakatan. Dibikinnya ada yang makannya pakai sate, ada yang makannya pakai inti. Jadi bisa juga dicalap ke sayur masak habang atau masak kari. Nah bisa juga ketan itu tadi dimakan. Jadi untuk nasi kuningnya juga dibuatkan juga. Jadi memang satu kampung itu memang acaranya satu kampung lah meramaikan tuh. Jadi memang di Banjar di kampung halaman tuh memang rami banar. Bujur. Memang bujur-bujur dirayakan bujur gitu nah. Iya. Kalau di kota kan mungkin yang merayakan nang memang keluarga nang Betamat tadi aja. Nah raminya tuh di kampung kadang-kadang namanya Betamat ini kan para akhir-akhir Ramadan tuh. Iya. Jadi nang orang-orang kadang-kadang sudah kada di kampung lagi kan dulu kan orang-orang nang remaja di ke kampung halaman orang juga kan bercari usaha. Memang untuk cepatnya jadi kembali ke kampung halaman. Jadi ikut juga di situ. Jadi kan silaturahim jadi pinanduan gitu nah. Jadi nang kada tahu ujar kita si Anu kah itu yang kemarin nang
Nah hanya nang sudah lulus SMA atau nang sidin ke kampung. Oh betamuan pulang, lalu rami inggih. Terjadi kisah pulang nilai ya kalau. Nah jadi tempatnya perkumpulan, nanti perkumpulan betamuan tuh pas acara kayak itu tuh di langgar atau di masjid. Iya. Nah jadi kumpulan rame itu Pang. Berarti betamati di masjid lah atau di langgar tadi itulah. Ini di langgar. Oh, jadi nah ada di kota ini kan di rumah-rumah ya, kalau ulun kira di kampung tuh di rumah-rumah juga Bang. Ada. Jadi di tempat di musala atau di masjid juga. Jadi memang di kampung-kampung itu kan musala atau masjid ini kan kada tapi jauh jaraknya gitu nah. Inggih. Jadi rame-rame aja. Jadi tak kumpul di masjid dan musala situ. Pokoknya acara di musala dan masjid itu heboh tuh Pang, meriah acaranya. Oke. Nah untuk tahun ini berarti kira-kira ada pulang nih lah di kampung Buan Pian lah, Petambah Talkurani lah. Seorang ini berharap tuh mudah-mudahan cepat pulang juga kau besungsung. Kemudian menamu itu tadi rami. Iya. Tapi emang di kampung-kampung emang masih ada Bang? Udah hampir kada hilang itu memang tradisi sudah di kampung-kampung. Apa gerang kira-kira Bang faktornya kenapa jadi acara-acara kayak itu tuh lebih jadi di kampung daripada di kota seperti itu? Karena tadi Bang kalau di kampung tuh kan kayaknya kegotong royongannya, kerakatannya. Oh iya sih. Jadi rasa kalau keluarga bedang sanakan tuh rasa sekampungan tuh rasa keluarga. RT 1 sampai RT 10 bedang sanak tuh lah berarti. Jadi rasa kada orang gitu nah. Kalau di Banjar ini kan di apa sebelah gang, sebelah komplek rasa lain gitu nah, karena kada berkenalan. Kalau situ kan berapapun kampung berkenalan gitu tahu. Ya. Nah jadi kada orang itu rasa keluarga semua gitu nah. Jadi itu Pang yang raminya tuh rakat-rakatnya kegotong royongannya itu dah. Iya bujur. Mau di kota kan RT 1 sampai RT 10. Kalau sampai tak ke RT 10, RT 2 aja kan bisa tahu lagi siapa-siapa aja orang lah. Tahu juga hingga masing-masing konflik kan masing-masing RT aja orang di Banjar. Orang gin masing-masing keluar jo begawi ya, kalau balik begawi tahunya di rumah aja lagi, tapi bilanya di kampung kan orang jar ke ladang aku dulu stumat jar ke pahumaan jar. Tak kumpulan di situ kan ambil upah tadi kan. Iya. Ambil upah bearian ya orang. Bearian tuh kan kada beupah tapi bergantian, bergiliran. Iya. Nah, jadi diputaran kayak barisan tuh digilir. Jadi kada mengeluarkan duit. Nah, disitulah kadang-kadang berapa kampung itu terjadi kan acara-acara di ladang tadi buat cucuk tanam, berkebun tadi kan. Iya. Namanya tuh bearian. Jadi bearian tuh kada membayar upah. Jadi kena bergantian yang karena itu giliran ikam. Nah jadi beratan lagi turun, giliran ikam, turun terus itu bergantian tuh Pang. Oke. Jadi rame itu, makanya di sawah itu kan banyak berapa burungan tuh sebentar aja mengerjainnya, menanam padinya. Karena itu Pang dari situlah kegotong royongannya tadi. Nah kerakatan bedang sanaknya tadi, rasa berkeluarga tadi situ bertamunya. Iya. Jadi antar kampung tuh betahuan. Ya. Pinanduan tarus. Jadi sambung menyambung ikam dari ini jar. Makanya kalau nang tua-tua tuh bersambatan dari pakaian pada tuan tuh hafal sih Din. Karena dia ketemunya dari sawah tadi. Iya, sawah nih dasar bujur. Ini benar lah merakatakan orang mar lah. Tinggi. Nah untuk Buan Pian semuanya nih, entah Bang Haris atau Bang Hendra pernah lah jadi panitia acara kayak itu di kampung kayak itu? Ulun pernah aja Pang menang panitia tapi nang melaksanakan apa aja orang bari nang babarasi nang gotong royong tuh nah. Oh babarasi kampung. Oh ini yang di Barasi ini masjid aja kah atau sekampungan nih? Ada masjid, ada kampung. Amun bahari itu kan tetuha bahari menyambatnya babantai adat ya. Oh babantai adat. Oh ini tradisi juga nih bahasanya nih ya kalau. Nang orang bahari. Iya. Ini nyambatnya begotong royong ay. Begotong royong mun bahari babantai adat lah. Babantai adat mun orang bahari menyambat. Dari jam berapa tuh biasanya Bang? Mulai bisukan ibaratnya menyambut bulan puasa atau menyambut hari raya. Nah, iya. Biasanya kayak itu tuh sampai tak siang lah. Ya, sampai tak siang. Mbak Juhur kan jeda dulu orang sembayangan. Iya. Habis itu hanya lanjut pulang lah. Wah, mau lanjut pulang sampai tuntung sampai tak ke sore ini berarti sekampungan gitu dibersihi lah. Begotong royong kata kerasaan juga kayak itu nang puasa gini kada merasa uyuh orang banyak ya loh. Bujur. Kalau Bang Hendra sendiri Bang di kampung apa Bang? Ulun kan karena ulun berdiam di Banjar. Ya, nah jadi ini nih. mama ulun di Tanjung tuh 2 hari sebelum takbiran atau lebaran nelpon dulu. Jadi sarwan jar buan pembakal nih. Jadi ulun sebelum 2 hari tulak sana. Sehari sebelum takbiran tuh bacaran sudah sana. Begotong royong, bermasakan, macam-macam ini bersih. Tapi kada panitia ulun membantu. Jadi tetamu kekawanan yang masa remaja nih. Jadi kekawanan yang di Palangka, di Samarinda, Gawi itu bulikan ke Tanjung, tak kumpulan kami. Nah, bisa itulah tak kumpulan kayak itulah. Jadi disarui ulun nih, disarui mama ulun.
Jadi datang sana jadi tetamuan berita nih. Kawanan masa remaja dulu iya, sekolah. bujur. Kawanan ya jualah kawanan main bola, main bal-balan di orang tuh ya kalau. Balogo ya kalau. Jadi itu biasanya dilaksanakan sehari sebelum takbiran tuh nah. Malamnya. Oh, sebelum takbiran tuh lah. Wah, rame banget. Kita kumpulan sekampungan orang. Pembekal yang mengundang ya, Pak. Anak siapa aja pembakalnya, itu pangarannya tradisi pasti dijalankan terus lah. Oke, berarti kita tadi sudah merasakan nih pipes anak desanya ya kalau anak desa nih pian, jangan salah rami banar pengalamannya tuh luar biasa banyak tuh nah. Itu Pang. Iya kalau kenangannya keingatan kampung halaman lah luar biasa kada bisa dilupakan. Apalagi sedih juga hati bila melihat lo kita ke desa sudah nih bahari ini masih nih tanah kosong kita main bola di sini bahari nih sudah jadi rumah-rumah ya kalau atau bahkan ada warung acil acilnya ini sudah kada lagi dah sini ya kalau lalu hati itu rasa kayak aduh bahari sini aku dudukan jar kenangannya kan kenangan kenangannya itu nah Bang Bojor. Oke, sampailah kita di acara atau tradisi terakhir yang kenal benar di Banjarmasin lah. Malam 21 malam salikur. Malam salikur. Nah, coba jelaskan Bang dulu malam 21 ini apa gerang Bang? Malam 21 ini memang acara malam puncaknya Ramadan juga kan artinya acara nang hiburan. Artinya hiburan itu tapi hiburan ibadah. Tapi artinya bukan hura-hura. Artinya bujur-bujur hiburan yang bermanfaat di bulan Ramadan supaya menjadi amal ibadah. Ya tadi kan tamanya tanglong. Nah di situ bukan dari pihak pemerintah Bang kalau bisa menghimbaukan supaya mengajak masyarakatnya supaya mengikuti tadi kegiatan-kegiatan. Nah atau mungkin dukung hias kan di situ ya kalau atau melakukan kesenian dan budaya apa gitu nah supaya nang rame kan artinya baca orang itu apa bahapsian kah ya kalau bahapsian. Bahapsi gitu. Hapsi lon kasidahan ini sama Leo. Lain kalau kasidah itu memang kayak ada gambusnya gitu nah. Iya. Kalau hapsian ini memang terbang dari tarbang aja. Terbang itu aja dia. Oke, malam 21 berarti 21 tadi malam puncaknya lah Bang lah. Nah, anum-anum nih dulu nah ya kalau yang anum-anum nih sendiri di malam 21 Bubuhan Pian pernah bisi pengalaman apa aja? Entah umpat betanglong kah? Entah umpat apa tadi toh? Lain kasidahan sebutingan tadi apa? Betarbangan bahapsian itu tadi atau kayak apa nih mungkin Bang Haris atau Bang Hendra bisa pasti pernah Bang mun orang Banjar nih pasti pernah nang ngarannya tanglong bahapsian intinya kan malam 21 itu kan malam sakral punya umat Islam tuh orang Banjar adat budayanya ya dengan tanglong itu memperingati bahwa malam 21 sampai akhir Ramadan itu 10 bulan Ramadan terakhir itu adalah malam yang 1000 bulan mencari Lailatul Qadar Oh iya begadang. Itu. Jadi di rumah-rumah tuh ya kalau dihidupi dupa-dupa harum-haruman beberasih itu. Bujur. Berarti pernah ini jual lah pian lah. Mun Bang Hendra Bang pernah ke Betanglong Bang? Bahapsian aja ulun. Bahapsian lah. Di Tanjung. Bulik bebersih rumah kami dengan kembang-kembangan bersihkan rumah nih. Rami benar itu Bang lah. Yang Amun di Banjar belum suah Bang, amun di Tanjung aja suah. Oh di Tanjung aja yang suah. Oke, kalau berarti Bang Haris suah di Banjar Bang lah. Di Banjar kita banyak juga nih. Banyak juga. Kameraman paling tahunya. Apa aja kegiatan Laung Kuning Banjar mungkin di malam 21 tuh adakah kegiatannya? Kegiatannya biasanya tuh kegiatan mengikuti aturan pemerintah aja kita. Jadi biasanya kayak gitu tuh pemerintah mengadakan gitu nah. Jadi mengajak kepada ormas-ormas masyarakat kan supaya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Supaya semarak kan supaya rame gitu nah. Ya, bujur. Jadi alhamdulillahnya di Kutani memang harus sedekah itu bukan perorangan, bukan per konflik ada gitu nah. Memang secara global kalau di hulu sungai itu per kampung yang ada kan gitu tuh. Itu rame banget itu membikin colok itu dari bambu itu dari sumbunya dikasih kain dari menyages itu dibawa itu putar keliling kampung itu. Baca-baca ya sama tadi bahapsian tadi. Terbang tadi membaca-baca ayat-ayat suci Al-Quran salawat-salawatan. Iya, bujur. Itu berapa lawas Bang? Bahapsiannya tuh dari mulai habis Isya lah biasanya lah. Dari habis Isya sampai malam. Jadi malamnya di Langga tuh ada kembang-kembang tuh diandaki banyu. Jadi banyu itu dibawa bulik lawan kembang gasan disimburi di dalam rumah. Ya. Oh, iya. Itu banyak tuh banyunya tuh berarti. Ya model kayak betajau itu nah.
Oh, Betajau. Tajau ini apa ya? Kadang ingat dulu nah. Ya bisa Tajau tuh Tajau dari apa dari Oh, Banyu Tajau. Ya, paham. Dari Gumbang itu kan. Itu berarti karena setelah bacaran hanya diambil apa? Diambil tuh, dibawa ke rumah itu. Kembang-kembang di atas gantung diambil juga itu. Nah, kembang tuh gasan apa tuh? Dibuat ke banyu tadi juga. Ke banyu. Oh, tapi kada gasan dimandiakan kadalah. Ada. Boleh juga anak dimandiakan kerjaan kan banyu sakral tuh banyu baik itu banyu selawat kan banyu nang dibacakan ayat suci Al-Qur'an kan. Jadi artinya banyu nang membuangi apa ilah nak ada baik di rumah baik pun di awak kita juga seperti nang bahasa kasarnya tadi membuangi sangkala membuangi bala lah. Nah, bala tadi di awak kita nak ada baik tuh mudah-mudahan kada ada lagi di awak kita ya kalau luntur gitu hilang. Iya, bujur. Amun Bang Haris sendiri Bang mengambil banyu kayak itu Bang. Oh, menulun nih suahai Bang. Pasti suah Bang dah menurang. Berataan suah pian nih binanya lah. Amun kekanakan Banjar nih menenang kada tahu nang kayak itu tuh kan. Iya. Bujur. Yang pian ingat aja dulu yang paling rame nih antara Betanglong, Bahapsian. Nah, apa tuh? Yang ianya tuh kan begadang di masjid Bang. Cuman sambatannya tuh baitikaf kita ya begadang baitikaf juga sambil beribadah aja kita tuh kan. Karena menunggu Lailatul Qadar tadi kan. Turunnya Lailatul Qadar. Menunggu soalnya kan pahalanya tuh kan 1000 bulan gitu nah berlipat ganda. Iya, bujur. Kita tuh adalah tuh dapat bubuhan pian dapat zakat tuh. Biasanya kan ada itu nangku orang-orang tua ya kalau ai antrian ikam kekanakan jar ini hendak kubari zakat di amplop putih yang dijolong itu biasanya itu kan memang orang-orang tertentu ya anggaplah di kampung atau di gang atau di komplek itu kan orang mampu lah orang sugih jadi sama kita kan. Nah biasanya itu habis sholat tarawih itu berbagi amplopnya. Habis selikuran itu kan habis tarawih sholat tarawih itu jadi ampunan assalamualaikum itu kan bagi amplopnya. Iya, paling gancang berapa buan pian dapat? Wah, bervariasi lah ada 50, ada 100 ya kalau amplopnya bervariasi itu. Oke. Suah juga Bang Hendra Bang Haris dapat 50 100 nih Juan nih. Amunnya kuliahnya ganal bisa 100. Oke. Oh berarti nih mau menjawab kayak itu berarti kuliahnya ganal telah. Ya masalahnya semakin kesini pian ketika dibuka lo amplopnya nih 20.000 kayak itu ya tetap bersyukur aja kekanakan yang kalah. Ada nang isinya tuh 2.000 tapi 5 lembar jadi 10.000 ya kalau itu kan kekanakan luar biasa happy pian. Makan duitnya tuh duit hanyar biasanya kan duit buruk-buruk tuh. Iya duit yang rancak di pinggir jalan amang-amang tuh mahadangi bertukar-tukar duit ya kalau duitnya hanyar-hanyar jadi bahasanya kayak diulah pipikat gitu Iya. Karena malam salikur itu habis tarawih itu kan ada orang berselamatan juga tuh. Baca dua selamat juga supaya kampungnya kan dihindarkan dari balanya jangan mudah-mudahan di kampung tuh dalam keadaan aman, tertib, lancar ya kalau kadang nanti kadang kita hendaki itu mudah-mudahan jangan terjadi gitu Bujur. Jadi itulah kadang-kadang orang itu memanfaatkan warga itu memanfaatkan disitulah waktu-waktu sakralnya berdoa munajat kan kabul gitu Iya, karena malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi wah luar biasa tuh ditunggu-tunggu banget apalagi di Banjar lah. Jadi ketika sudah tiba tang nih. Wah, dirayakannya luar biasa juga. Alhamdulillah. Oke, artinya tadi kita sudah bahas beberapa tradisi yang ada di Banjar, tentunya yang dilakukan orang Banjar ketika menyambut bulan Ramadan. Itu bukan main Bang lah. Memang bulan Ramadan ini tuh diistimewakan benar. Ada sekadar hanya panderuaran ini bulan istimewa tapi dasar orang Banjar tuh mengistimewakan. Yang kalah supaya berarti benar tuh Pang. Hari-hari ini supaya berarti itu menjadi amal ibadah gitu Bujur. Oke, karena sekarang kita sudah berada di penghujung mungkin bisa nih satu persatu disampaikan dulu harapannya dan juga penutupnya terkait tradisi orang Banjar yang tentunya harus dilestarikan ya kalau Bang supaya kena anak, cucu, cicit itu bisa merasakan jual awan apa yang bebuhan kita rasakan. Mungkin boleh dari Bang Hendra dulu deh. Apa aja harapannya dan kalimat penutupnya mengenai tradisi orang Banjar di bulan Ramadan Bang Hendra. Silakan. Mungkin dari ulun sedikit aja. Harapannya untuk anak muda dan remaja bagaimana caranya ya kalau memang niat kita membangun sahur ya kita banguni orang sesuai dengan aturannya ya kan karena jangan sampai karena kita bawa kumpulan malah mengganggu ke yang lain tuh seperti membawa saja segala macam itu adabnya yang, aja ya kalau Bang yang sangat kita antisipasi lah ya kan. Jangan sampai kita mencoreng tradisi orang Banjar di bulan Ramadan ini menjadi
kurang baik ya di mata orang. Nah, jadi itu pandangannya jadi harapannya. negatif ya. Nggih, pandangannya. Mungkin Terima itu dari kasih, ulun. Bang Hendra. Silakan Bang Haris, apa Bang harapannya mungkin ke depannya mengenai tradisi orang Banjar di bulan Ramadan? Ya, sebelumnya ulun kan mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang dikhususkan untuk beribadah. Ya. Jadi amal pahala kita tuh dilipat gandakan. Begitu juga dengan kelakuan kita yang tersalah dilipat gandakan juga. Iya. Terserah sorangai lagi anak banyak dosa kan yang dilipat gandakan atau pahalanya kah? Jadi jangan sampai menyelaya ya orang Banjar tuh. Inggih. Anunya kan istilahnya tujuan kita boleh kita bisi budaya untuk melaksanakan Ramadan sesuai dengan tradisi kita, tapi jangan sampai melenceng dari niat ibadah tersebut. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Bang Haris. Dan terakhir Bang Rahman, silahkan Bang Rahman, harapannya apa Bang? Harapan kita nih ya kepada masyarakat Banjar, artinya supaya tradisi kita tuh jangan sampai hilang lagi gitu ya, kalau malah kita jagai ya, kalau kita pelihara, kita rawat supaya tiap-tiap tahun jadi kegiatan ya kalau. Nah, jadi itu Pang seperti bertadarus Al-Qur'an tadi itu dijaga benar ya kalau. Karena niatnya baik, karena jadi amal ibadah tadi yang sangat berlipat-lipat ganda tadi kan. Baca Al-Qur'an, tarawih tadi kan, mudah-mudahan semua orang kan supaya semarak juga bulan puasa tarawih itu ya diutamakan ya, artinya diperhatikan ya kalau. Nah, supaya kita mengajak anak-anak mudanya juga supaya jangan berramian aja. Ya kalau ibadah juga ibadah tarawihan habis selesai anak berramian kan apa-apa ya kalau. Nah, di situ kan tempatnya habis bertarawihan tadi kan, di situ kita masing-masing minta ampun, minta ridha, minta halal sama-sama kan. Nah, supaya nang dahulu tuh baik pun sengaja sengaja artinya bermaafan situ udah maafan di situ udah habis tenang kan, bersih gitu nah. Nah, jadi berataan sama-sama kita menjaga juga ya kalau baik pun itu di kampungnya, di gangnya atau konflik. Nah, atau wilayahnya dijagalah sama-sama untuk keamanannya, ketertibannya, supaya ibadah kita tetap terjaga dalam keadaan khusyuk gitu nah. Nah, itu aja pada umumnya nggih. Siap, terima kasih banyak Bang Rahman, Bang Haris dan juga Bang Hendra sudah turut berhadir di studio RRI Perempat Banjarmasin. Dan semoga tadi karena kita membahas tradisi orang Banjar di bulan Ramadan, kita kembali memperkenalkan lagi ya kalau Bang. Kalau pasar wadai, bagarakan sahur. Nah, mungkin orang melihat ini cuman kegiatan, tapi itu tuh adalah tradisi orang Banjar sebujurnya. Bagaimana caranya tradisi tersebut tetap dipertahankan dan tetap dipandang positif oleh masyarakat Banjarmasin seperti itu ya. Dan semoga tradisi-tradisi yang tadi sudah kita bahas itu tidak tenggelam, tidak terlupakan oleh waktu, dan semoga para generasi muda hendak meneruskan dan semangat meneruskan tradisi tersebut lah Bang lah. Bujur benar. Oke, terima kasih abang-abang Lawang Kuning Banjar. Terima kasih untuk Lawang Kuning Banjar sudah menyediakan waktunya, dan untuk para pendengar juga yang ada di rumah atau yang menyaksikan melalui RRI Net juga terima kasih. Kita kembali berjumpa di Pandaran Baisukan setiap harinya dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini ulun cukupkan terlebih dahulu, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.